Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini setiap ahad kedua ya, pembahasan kita tentang hadis dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengannya, dan kita bahas kelanjutan pembahasan kitab Umdatul Ahkam atau Al-Umdatu fil Ahkam, salam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di kitab yang pertama dari kitab ini, yaitu Kitab Thaharah. Ya. Di akhir pertemuan pembahasan kita adalah hadis yang yakni 10 ya, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang sangat masyhur dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah hadis yang ke-10 di penomoran sebagian kitab ya. Yang di situ Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ini hadis sebagai dalil utama ya dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta untuk diambilkan air wudu ya, dengan maksud untuk mencontohkan bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu dituangkanlah pada tangannya dari bejana yang sudah berisi air wudu tersebut, lalu dicuci tangannya 3 kali. Kemudian setelah itu baru dimasukkan tangan kanannya ke bejana wudu, kemudian baru madmadah, yaitu berkumur-kumur, wastan syaqa wastan thara, menghirup air ke dalam hidungnya dan mengeluarkannya kembali dengan kuat. Kemudian baru mencuci wajahnya 3 kali, mencuci tangannya sampai sikut 3 kali juga. Kemudian setelah itu mengusap kepalanya, dan di sini tidak disebutkan ya tata cara mengusap kepala, nanti setelah ini hadis berikutnya disebutkan. Kemudian baru mencuci kedua kakinya 3 kali. Kemudian beliau bilang setelah itu, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada. Ya, aku melihat Rasulullah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Waqal, dan
beliau bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Lalu Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu, yang sholat itu baik ya, sholatnya bagus, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, tidak tahdits ya, artinya konsentrasi dan khusyuk, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan salat sunnah setelah wudu. Nah, sekarang kita masuk ke hadis setelahnya, hadis yang ke-11 ya. Masih tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari sahabat yang lain, yaitu dari sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid ya, Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu. Bunyinya an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu ya, ini agak panjang juga hadisnya. Fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'akfa'a ala yadihi min at-tawr faghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fi at-tawr famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر التور شبه الطست. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, kemudian dari bapaknya ya, Amr bin Yahya al-Mazini kategorinya tabi'ut tabi'in, meriwayatkan dari bapaknya berarti tabi'in ya, dan bapaknya ini mengatakan qal syahidtu Amr ibn Abil Hasan. Ini bapaknya lagi, berarti kakeknya yang pertama tadi, yaitu Amr bin Yahya al-Mazini. Tapi Amr bin Abi Hasan, kakeknya Amr bin Yahya al-Mazini itu nggak lihat langsung ya tentang bagaimana wudu Nabi SAW, walaupun dia sahabat, tapi dia bertanya kepada sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Kata beliau, syahidtu, ya kata bapaknya Amr bin Yahya, aku melihat Amr bin Abi Hasan, yaitu ayahnya dia ya, bertanya kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama, ini Abdullah bin Zaid juga mencontohkan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitaurin min ma, maka beliau meminta untuk diambilkan satu taur. Taur itu artinya bejana ya, atau baskom
yang terbuat dari tembaga atau chopper ya, tembaga yang warnanya agak merah, agak kuning merah ya, untuk menjelaskan bahwa yakni air wudhu yang diwadahi oleh wadah apapun, baskom, itu hukumnya boleh kecuali dari emas dan perak. Ya, nanti ada khilaf ulama di situ, nggak boleh kita berwudhu dari wadah atau baskom yang terbuat dari emas dan perak. Ya, lagi pula itu baskom emas itu ya mahal sekali ya. Mahal Allah, cincin emas saja mahal, ini baskom apa? Emas. Ya. Nah, jadi penyebutan bitaurin min mad, taur itu tadi wadah yang terbuat dari tembaga ya. Lalu fatawadda'a lahum wudu'a an-nabi SAW. Nah, di sini poinnya bahwa sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Asim ya, bin Amr bin Auf Al-Mazini ini ya mencontohkan wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau melakukan seperti yang Utsman bin Affan lakukan, ya mencontohkan. Fa'akfa'a ala yadihi minat tawur. Nah, maka dituangkanlah, untuk ada sahabat yang lain yang menuangkan pada tangannya air dari bejana tadi. Faghasala yadayhi thalathan, maka dicucilah tangannya 3 kali. Ini yang awal ya, dan ini yang hukumnya sunnah. Sama seperti Utsman, 3 kali. Tangan di sini sampai kaf ya, sampai pergelangan tangan saja. Tsumma adkhala, nah setelah itu baru beliau sendiri masukkan adkhala yadahu fit taur, masukkan tangannya ke bejana atau baskom air tadi ya, dan mengambil air ya. Di riwayat yang lain disebutkan dengan satu tangan ya, tangan kanan. Lalu beliau sekaligus dengan air yang beliau ambil dengan tangan kanannya itu melakukan madmadah, berkumur-kumur, wastantaqa, wastansyaqa, wastantara, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali langsung sekaligus. Dan ini beliau lakukan 3 kali, salatan bi salati qarafat, 3 kali dengan 3 kali mengambil air. Jadi satu ya, masukkan ke mulut, ke hidung, kemudian disemburkan. Kedua begitu lagi, sampai berapa kali? 3 kali. Tsumma adkhala yadahu, kemudian beliau masukkan tangannya lagi ya ke bejana air wudu tadi. Faghasala wajhahu thalathan, mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu, begitu lagi ya. Ini menunjukkan bahwa memasukkan, mengambil air ke dalam baskom ya, itu setiap kali mau mencuci anggota wudhu yang berikutnya. Faghasala yadayhi marratain. Nah, di sini beliau habis cuci wajah 3 kali itu mencuci tangan 2 kali, 2 kali. Marratain. Mencuci tangan yang sampai sikut, nah ini. Ilal mirfaqain. Ya, sampai kedua sikut. Tsumma adkhala yadahu, kemudian ngambil air lagi, masukkan tangannya lagi ke dalam bejana air wudu. Tapi di sini bukan mencuci kepala, tapi famassaha ra'sahu, mengusap. Dan di sini dijelaskan cara mengusapnya dengan jelas. Fa'aqbala bihima wa adbara. Maka beliau mulai dari depan, ya dari depan kepalanya itu, dari atas dahi ya, ditarik ke belakang sampai bagian belakang kepala, sampai leher belakang itu, kemudian ya dikedepankan lagi.
dikedepankan lagi. Habis itu satu kali saja, marratan wahidatan, thumma ghassala rijlaihi. Setelah itu mencuci kedua kakinya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ini riwayat yang lain juga sama di Sahih Bukhari dan Muslim juga. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, jadi ini menjelaskan tentang mengusap kepala itu caranya dari depan kepala, hatta dhahaba bihi ma ila qafa, sampai diusap, ditarik, diusap ke bagian belakang qafa, bagian belakang kepala ya, yang berbatasan dengan leher belakang. Thumma raddaha hatta raja'a ilal makani alladhi bada'a minhu, kemudian dikembalikan ke depan ya, sampai balik lagi ke tempat semula yang beliau mulai mengusap kepala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dengan redaksi, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Ini beliau mengisahkan bahwa ini juga sama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu beliau datang kepada kami ya, mencontohkan wudu kepada kami, maka kami pun ambilkan atau keluarkan satu bejana ya, yang berisi air wudu min sufrin, yang terbuat dari tembaga. At-taur, lalu kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, at-taur itu ya bahasa kitanya wadah atau baskom, bejana, shibhut tast, yang mirip dengan at-tast. At-tast juga sama, ini bahasa Persia yang mu'arrabah, yang diarabkan, yaitu wadah intinya. Nah itu ya ikhwan dan akhwat fillah, matan atau bunyi hadisnya seperti itu. Sekarang kita syarah. Kita baca syarahnya dari kitab Mauridul Afham fi Syarh Bulughil Maram, karya Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah, yang menjadi rujukan utama kita dalam syarah hadis ini. Pertama, tentang biografi tingkat para perawi hadis ini. Tadi disebutkan an Amr bin Yahya Al-Mazini. Amr bin Yahya Al-Mazini itu namanya adalah Amr bin Yahya bin Umaroh atau bin Amr juga, bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini Al-Madani rahimahullah. Kategorinya adalah tabi'ut tabi'in. Beliau thiqah, perawi yang terpercaya, yang kuat hafalannya dan baik agamanya tentunya. Thiqatun asarat tabi'in, hidup ya di masa tabi'in. Beliau ketemunya tabi'in, tidak ketemu sahabat. Jadi beliau kategorinya adalah tabi'ut tabi'in. Karena dikatakan oleh para ulama hadis yang membiografikan beliau, lam yathbut annahu ra'a ahadan minas sahabah. Tidak ada keterangan atau informasi bahwasanya beliau melihat satu sahabat pun. Berarti kategorinya tabi'ut tabi'. Ya mudahnya gini, kalau antum mau pahaminya, generasi yang melihat Rasul dan bersama Rasul berarti namanya siapa? Sahabat. Di bawahnya sahabat berarti generasi yang cuman melihat sahabat saja, nggak melihat Rasul. Namanya apa? Siapa? Tabi'in. Nah, ada generasi di bawahnya tabi'in lagi, nggak melihat sahabat, nggak lihat Rasul, tapi ngelihatnya tabi'in, yaitu siapa mereka? Tabi'ut tabi'in. Nah, inilah tiga generasi yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik orang itu yang ada pada generasiku.
yaitu para sahabat, kemudian setelah mereka tabi'in, kemudian setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Itu penting kita pahami ya, supaya kita ngerti para perawi ini berasal dari generasi terbaik umat Islam. Ya. Adapun periwayatannya, beliau meriwayatkan dari bapaknya sendiri, yaitu Yahya bin Umarah atau Yahya bin Amr bin Abi Hasan al-Ansari, seorang tabi'in yang tadi disebutkan juga dalam hadis, dan meriwayatkan dari Abdurrahman bin Hurmus al-A'raj, seorang tabi'in juga, Abdurrahman bin Hurmus al-A'raj, kemudian dari Abbad bin Tamim, ya, tabi'in juga, wa ghairihim, dan masih banyak lagi. Adapun murid-murid beliau yang meriwayatkan dari beliau adalah seperti Al-Imam Malik bin Anas, ini masyhur, Al-Imam Muhammad bin Zaid, Al-Imam Muhammad bin Salamah, dan yang masih banyak lagi. Meninggal pada tahun 130 Hijriah. 130 Hijriah. Kemudian bapaknya, kan tadi disebutkan ya, an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi, dari bapaknya. Ya berarti bapaknya Yahya bin Umarah atau bin Amr bin Abi Hasan al-Mazini, Abu Amr. Thiqatun minat tabi'in. Kalau bapaknya itu tabi'in. Ya. Beliau meriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari yang meriwayatkan wudu ini yaitu Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun yang meriwayatkan dari beliau berarti murid-muridnya ya anaknya sendiri tadi yang sudah disebutkan. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri ini tabi'in, tapi min sigari tabi'in, ya, tabi'in yang junior, karena rada belakangan meninggalnya tahun 124 Hijriah. Jadi tapi beliau tabi'in. Beda sama tadi yang awal, kategorinya tabi'ut tabi'in, padahal meninggalnya enggak beda jauh, 130, Imam Zuhri 124. Dan yang berikutnya yaitu Amr, di sini ada 4 perawi ya, yang tabi'ut tabi'in tadi, kemudian bapaknya tabi'in, kemudian Amr bin Abi Hasan al-Ansari atau Umarah bin Abi Hasan al-Ansari, ini kakeknya tadi yang pertama, berarti dia bapaknya yang kedua, ya. Jadi ini cucu meriwayatkan dari perawi dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya lagi. Dan bapaknya ini meriwayatkan sifat wudu Nabi, enggak langsung melihat Nabinya, tapi melihat bertanya kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Zaid? Sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari al-Mazini. Ada nama sahabat yang lain sama seperti itu namanya, Abdullah bin Zaid, tapi bukan bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih bin Harith. Nah, kalau ini sahabat yang meriwayatkan tentang redaksi adzan, ya, yang sama-sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mimpi, ya. Dan ada ulama yang keliru, disangkanya orangnya ini, padahal beda. Yang ini mah yang kita sedang bahas tentang meriwayatkan tentang sifat wudu Nabi. Kalau yang itu, yang satunya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, itu beliau hanya meriwayatkan hadis adzan saja, nggak meriwayatkan masalah-masalah yang lainnya. Ya. Nah, kita balik lagi ke hadis, ke syarah ya.
Jadi sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu ini uh, masyhur dalam periwayatan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti Utsman, dan beliau juga sahabat yang ikut banyak peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut perang Uhud ya. Tapi perang yang sebelumnya, perang apa? Di tahun yang sebelumnya, Badr, di tahun kedua itu nggak ikut ya. Dan ada perselisihan ulama apakah ikut apa enggak. Kenapa perang Badar begitu istimewa sehingga sahabat tuh dibahas dia ikut perang Badar apa enggak? Ada yang tahu apa sebabnya? Ya, karena setiap sahabat yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Ya, sementara enggak semua sahabat ikut perang apa? Badar. Ya, dikatakan kepada para sahabat yang setelah ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Kata Nabi SAW, kalian kerjakan apa saja yang kalian mau, Allah ampuni kalian semua. Beliau meriwayatkan dari Nabi banyak hadis, ya. Di antaranya hadis wudu ini yang kita pelajari pagi ini, dan totalnya memang tidak terlalu banyak sekali, sekitar 48 hadis. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin ya dalam kitabnya Al-I'lam. Imam Ibnul Mulaqqin itu gurunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang disepakati oleh Bukhari Muslim dari hadis-hadis beliau itu jumlahnya 8 hadis, sisanya para imam yang lain. Dan disebutkan bahwa beliau ini, sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim ini, ketika perang Yamamah ikut bersama Wahsy bin Harb dalam membunuh nabi palsu yang namanya siapa? Musailamah al-Kadzab. Wahsy, ada yang tahu siapa Wahsy? Wahsy itu waktu belum masuk Islamnya ngebunuh siapa? Ada yang tahu? Hamzah bin Abdul Muttalib ketika perang Uhud. Ya. Tapi ketika Fathu Makkah, menjelang Fathu Makkah masuk Islam. Tapi Nabi selalu teringat kalau melihat muka dia. Selalu teringat siapanya? Pamannya, yaitu Hamzah. Makanya kata Nabi, ya sudah, saya maafkan, tapi tolong kamu jangan muncul lagi di depan saya. Nggak enak banget ya. Jadi Nabi itu begitu. Karena sedih beliau. Ya. Bukan berarti benci Wahsy, tidak ya. Tapi minta tolong saja, udah nggak usah saya lagi lah, udah. Kamu masuk Islam, Alhamdulillah. Nah, sejak itu justru Wahsy yang sedih. Wahsy bin Harb sedih karena dia membunuh Hamzah atas perintah yakni Abu Sufyan dan juga istrinya saat itu Hind ya, bin Abi Utbah. Sampai akhirnya kesedihannya itu berlarut-larut dan beliau ingin menebus kesedihannya dengan cara membunuh nabi palsu dan berhasil ya, yaitu membunuh Musailamah al-Kadzab. Nah, dalam pembunuhan Musailamah al-Kadzab itu dibantu oleh ini sahabat yang bernama siapa ini? Abdullah bin Asim bin Zaid bin Asim al-Ansari al-Mazini radhiyallahu anhu. Dan beliau, sahabat ini meninggal pada tahun 63 ya, dalam peristiwa Yaumul Harrah. Yaumul Harrah juga peristiwa yang sangat amat disesalkan ya, yaitu pengrusakan dan terjadi kekisruhan di kota Madinah ya, tahun 60-an di masa kerajaan putranya Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Qadarullah. Dan di situ banyak sahabat yang terbunuh. Ya, atau bisa lihat kisahnya di kitab-kitab sirah. Baik, kita kembali ke permasalahan hadis ya, yaitu ke takhrijnya. Hadis ini yang jelas yang muttafaqun alaih.
dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun di Sahih Bukhari itu di Kitabul Wudu, bab ghuslur rijlaini ilal ka'bain, bab mencuci kaki itu sampai kedua mata kaki. Jadi mata kakinya ikut dicuci juga. Sampai situ saja mencuci kaki ya. Yang syar'inya. Nomor hadis dalam Sahih Bukhari 186 dan Muslim 235 dari jalur yang sama dari Khalid bin Abdullah dan dari Uhaib, dua-duanya dari Amr bin Yahya al-Mazini dari bapaknya, kemudian dari Amr bin Abil Hasan. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sifat wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lafaz Bukhari yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah di Umdatul Ahkamnya adalah redaksinya Imam Bukhari. Yang setelahnya yang ada keterangan mengusap kepala dari depan ke belakang balik lagi ke depan, itu riwayat Bukhari dan Muslim juga di hadis bab yang sama. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa maksud dari Al-Hafidh Al-Imam Al-Maqdisi membawakan beberapa redaksi riwayat tadi adalah untuk menafsirkan cara mengusap kepala, karena nggak disebutkan di hadis Utsman ya bin Affan. Cara mengusap kepala itu dari depan ya. Jadi dua tangan kita sudah kita basahi air dari depan, terus diusapkan, ditarik ke belakang sampai belakang kepala kita, perbatasan rambut dengan leher belakang ya, kemudian dikedepankan lagi. Dan nanti di riwayat yang berikutnya ya langsung disambungkan dengan mengusap apa? Telinga. Jadi depan ke belakang, ke depan lagi, kemudian jari telunjuk kita masuk ke telinga, jempol kita yang masih basah air kita usapkan dari belakang ke depan. Ya, sekali semuanya. Begitu. Nah, itu selesai. Ya, begitu cara mengusap kepala plus mengusap apa? Telinga. Fa inna hadzal lafdha awdahu fil murad. Jadi dibawakan redaksi seperti itu kan lebih jelas. Ya, maksud mengusap kepalanya, jadi kita tahu tata caranya. Adapun kosakata hadis, ya tadi sih sudah dijelaskan ya semuanya, termasuk lafadz taur ya, yang artinya adalah wadah atau bejana atau baskom semacam itu, yang biasanya terbuat dari tembaga ya, atau perpaduan antara dua bahan yaitu batu dan tembaga. Ini nggak tahu gimana bikinnya ya, batu dan tembaga dipadukan, kemudian jadilah taur atau at-tast. Iya. Dibahas oleh para ulama lafaz atana. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kami. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa memang wudu mencontohkan Rasulullah mencontohkan wudu beliau ke sahabat Abdullah bin Zaid dan beberapa sahabat yang lain. Dan kedatangan Nabi itu adalah untuk berziarah ke tempat sahabat, atau beliau mad'u itu diundang oleh sebagian sahabat. Adapun min sufrin ya,
yaitu wadah yang terbuat dari sufur. Sufur itu tembaga ya, tembaga. Di lafaz yang lain itu fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Di wadah yang terbuat dari tembaga. Sufrin itu nuhas ya, logam tembaga itu. Tapi yang bagusnya. Baik, adapun beberapa faidah dan hukum fikih terkait dengan hadis ini disebutkan di kitab ada 11 dan pendek-pendek saja berupa poin-poin. Yang pertama, pelajaran yang pertama bahwa hirsus salafis salih ala ma'rifati sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa paham betapa para salafus salih, maksudnya salafus salih adalah para sahabat di sini, ya. Betapa mereka begitu ingin tahu ya tentang tata cara sunnah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka juga bisa ngerti dan tahu dan menukilkan, mengajarkan kepada generasi setelahnya. Lihat di hadis ini kan sampai disebut 3 generasi yang utama itu. Tabi'ut tabi'in naik ke tabi'in, naik lagi ke sahabat, dan sahabat tadi mengatakan kami melihatnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, annahu yanbaghi lil muallimi an yasluka aqrabal wasail. Hendaknya guru itu atau muallim itu menempuh cara yang paling memudahkan bagi murid-muridnya agar faham dan masuk ilmunya itu ke yakni otak dan hati mereka. Nah, salah satu wasilah yang paling efektif dalam hal ini adalah mempraktekkannya langsung. Mempraktekkannya secara langsung. Ya, alhamdulillah kalau sekarang banyak ya video-video, bisa antum lihat di channel-channel YouTube para masyayikh, ya, para ulama, yang mereka juga mencontohkan yang bahkan wudhu itu cukup dengan 1 mud saja. Satu apa? Air sebanyak 1 mud. 1 mud itu ya ini nih, ya, 2 telapak tangan yang digabungkan, seginilah air wudhu. Kurang lebih 1 gelas aqua. Itu 1 mud dan bisa untuk berwudhu, masya Allah. Tapi kebanyakan orang Indonesia wudhunya 1 bak, ya, masya Allah. Dan 1 mud. Ya. Mentang-mentang banyak apa sampai kebanjiran juga ya, banyak air. Antum lihat saja misalkan video Syekh di YouTube ya, Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah, beliau mencontohkan wudhu. Kemudian Syekh Islam mencontohkan wudhu, itu yang beliau contohkan 1 gelas aqua itu, bahkan sisa sedikit ya, masya Allah. Yang ketiga yaitu jawazu al-isti'anati bi ihdharil ma'. Bolehnya yakni seseorang ya minta dibawakan atau dihadirkan air wudhu, dan ini tidak makruh, boleh, apalagi orang tersebut lebih utama dalam arti dia seorang guru atau seorang yang ingin mencontohkan ibadah ya, dan dalam hal ini wudhu. Yang keempat, masyru'iyatu al-wudu'i alam hadhihi sifah. Ya, berarti tata cara wudhu ya seperti itu tadi, mirip-miripnya dengan yang sebelumnya dengan Utsman ya, hadis Utsman, hanya saja bahkan di sini lebih terperinci, terkhusus tentang wadahnya dari apa, kemudian wadah air wudhunya ya, kemudian mengusap kepalanya. Di sini diperinci tata caranya. Dan di sini juga
disebutkan 3 kali. Pertama yang mencuci tangan 3 kali yang sampai pergelangan itu, kemudian kumur-kumur menghirup dan membuangnya kembali 3 kali dengan 3 kali mengambil air. Kemudian cuci muka 3 kali, cuci tangan sampai sikut 2 kali 2 kali. Nah, di sini kata Syekh ya, ini menunjukkan bolehnya. Jadi maksimal itu memang 3 kali. Boleh di bawah itu 2 kali 2 kali atau minimal berapa? 1 kali 1 kali. Jadi kelebihan nggak boleh, kurang dari 1 juga nggak boleh. Kelebihan dari 3 justru dikatakan faqad asa'a, faqad asa'a wa zalam, telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Kemudian juga cara mengusap kepala dari depan ke belakang ke depan lagi, tadi sudah kita contohkan ya. Kemudian baru mencuci kaki. Yang kelima dari faedah hadis ini adalah bahwa sifat berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya lagi itu dengan cara mengambil airnya dengan satu tangan kanan. Dan itu dilakukan 3 kali. Yang keenam, wujub isti'abir ra'si indal mas. Wajibnya mengusap kepala itu semuanya, semua bagian kepala. Jadi bukan ditutul-tutul bagian depannya saja ya, seperti yang mungkin sebagian kita lihat pada kaum muslimin umumnya, ya, tutul-tutul gitu ya. Ya, karena memang ada penafsiran dari madhab Syafi'i ya, bahwa wamsahu biru'usikum, ba'nya itu adalah ba'un litab'id ya, untuk menunjukkan sebagian. Tapi yang benar adalah lil isti'ab ya, untuk menunjukkan justru keseluruhan, bukan sebagian. Dengan dalil apa ya? Hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang di situ jelas-jelas dari depan ke belakang ke depan lagi. Yang ketujuh, wujub tartibi baina a'dha'il wudu, wajibnya berurutan ketika berwudu. Walaupun dalam hal ini ada khilaf, tetapi yang lebih rajih wajib berurutan. Jadi caranya tadi, pertama cuci tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyak, istinthar, begitu. Jangan tiba-tiba mau wudu langsung cuci kaki, ya, atau tiba-tiba langsung mengusap kepala. Nah ini tidak berurutan namanya. Yang kedelapan, tajdidu ma'il wudu li kulli udhun. Iya. Berarti mengambil air wudu yang baru dari baskom, dari bejana tadi, untuk mencuci bagian wudu. Setiap kali mencuci bagian anggota tubuh yang mau dicuci, itu airnya baru. Jadi dalam mencuci kepala pun, dalam mengusap, ya bukan mencuci, mengusap kepala pun dengan cara dibasahkan dulu tangan kitanya. Bukan diambil airnya banyak, tidak ya. Itu nantinya jadi kayak mau keramas. Tapi dibasahkan saja tangannya, dan bukan dari sisa basah ketika habis mencuci tangan, bukan. Tapi dibasahkan lagi dimasukkan lagi ke bejana wudu. Yang kesembilan, jawazu ziyadati ba'di a'dha'il wudu. Bolehnya ya sebagian anggota wudu itu lebih dari yang dia artinya boleh beda-beda ya, boleh 3 kali 3 kali, boleh 2 kali 2 kali. Karena ketika Nabi mencuci tangan 3 kali, ya, kemudian menghirupkan air istinsyak 3 kali, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai sikut 2 kali. Nah ini pas mencuci tangan sampai sikut 2 kali. Adapun kalau mengusap kepala cukup 1 kali di riwayat manapun ya, tidak 3 kali.
Yang ke-10 yaitu jawazu al-wudu min aniyatin nuhas. Bolehnya berwudu dari wadah yang terbuat dari tembaga. Wa ma asbahahu min jami'il awani, dan semua wadah atau bejana atau baskom yang terbuat dari bahan apapun kecuali ma ada aniyatadz zahabi wal fiddah, kecuali yang terbuat bahannya itu dari emas atau perak. Karena ada hadisnya khusus. Dan yang terakhir yang ke-11, dzikrul mukhbiri ma yadullu ala ta'kidi khabarihi. Bolehnya orang yang menginformasikan ibadah tersebut menyebutkan beliau dapatnya dari mana, menyebutkan tata cara ibadah itu dari siapa. Nah, di sini kan disebutkan atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti silsilahnya jelas ya. Saya juga sahabat diajarkan begini karena Rasulullah datang kepada kami mencontohkan wudu kepada kami. Iya, itu hadis ke 11 ya. Kita ambil satu lagi lah. Ya, kita ambil satu hadis lagi pendek. Hadis ke-12. Bunyinya an Aisyah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Hadis pendek ya. Muttafaqun alaihi juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yu'jibuhu tayammunu, ya, suka atau senang melakukan segala sesuatu dengan mendahulukan bagian apa dulu? Kanan. Nah, dalam hal apa di sini disebutkan sebagian perbuatan fi tana'ulihi, ketika pakai sendal, memakai sendal atau sepatu ya, Nabi dahulukan kanan, kaki kanan. Wa tarajjulihi, menyisir atau merapihkan rambut, Nabi merapihkan bagian kanan dulu. Wa tuhurihi, dan ketika bersuci. Bersuci ini ya termasuk mandi. Bukan hanya wudu, termasuk mandi. Jadi kalau cuci tangan ya kanan dulu wudu ya. Begitu. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusan beliau. Nanti akan dijelaskan yaitu urusan-urusan yang sifatnya baik secara syar'i. Karena ada justru bagian perbuatan itu dahulukan sebelah mana dulu? Kiri ya, ada nanti. Nah, hadis ini muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga. Adapun Imam Bukhari mengeluarkan di sahihnya di beberapa tempat ya. Yang paling pertamanya di Kitabul Wudu, bab at-tayammuni fil wudu'i wal ghusli, ya, mendahulukan kanan ketika berwudu dan mandi. Imam Muslim juga mengeluarkannya di sahihnya dari jalur Ash'ath bin Sulaim dari bapaknya, yaitu Sulaim bin Aswad al-Muharibi al-Kufi Abu Sya'tha, dikenal dengan yakni kunyahnya Abu Sya'tha, thiqah. Ya, kemudian dari Masruq, seorang tabi'in, Masruq bin Ajda' ya rahimahullah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun lafaz hadis yu'jibuhu, yu'jibuhu itu yasurruhu wa yurdihi. Nabi suka dan Nabi lebih ridha, lebih senang memulai segala sesuatu dengan tangan kanan. Bahkan dalam lafaz sebagian lebih jelas yuhibbut tayammun.
Ya. Dan ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha, karena memang di rumahnya ya Nabi bersama beliau, akhirnya beliau tahu bagaimana kebiasaan Nabi dalam beribadah, mendahulukan yang sebelah kanan. At-tayammun maksudnya adalah di sini yaitu al-bad'u bil yamin, al-ibtida bil yamin, qabla shimal, memulai yang kanan dulu sebelum yang kiri. Fit tana'ulihi, ketika memakai sendal, wa tarajjulihi, menyisir atau merapihkan rambut atau meminyaki rambut, ya, pakai minyak rambut barangkali, maka ini dahulukan yang kanan dulu. Bahkan ketika mencukur rambut, minta sama tukang cukurnya yang kanan dulu. Ketika juga habis tahallul ya, habis sa'i kemudian tahallul yang bagi yang umroh, maka botaki yang sebelah mana dulu? Kanan dulu. Tapi ingat disempurnakan, jangan kanan dulu kemudian terus sudah pergi ya. Jadi semuanya disempurnakan. Wa tuhurihi, dan bersuci beliau, bersuci mencakup wudu dan mandi. Jadi kalau mandi ya bagian-bagian kanan dulu dibersihkan, kemudian baru bagian kiri. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusan beliau. Kullihi, semuanya. Ya. Ini menunjukkan secara umum. Ada beberapa yang dikecualikan. Karena memang hadisnya mengecualikan hal tersebut. Di antaranya seperti masuk ke khala, kamar mandi, maka justru kaki apa dulu? Kiri. Keluar masjid, kaki apa dulu? Kiri. Disebut oleh ulama yang lainnya seperti istinja. Istinja itu apa? Cebok, pakai tangan apa? Kiri. Imtikhat, imtikhat itu menyingsring. Menyingsring itu apa? Mengeluarkan umbel ya, atau ingus ya, ingus. Pakai tangannya kiri. Wa ghairu dzalika mimma yakunu bil yasar, dan itu semua dilakukan dengan tangan kiri, kama sayati insyaallah, dan nanti penjelasannya ada di hadis-hadis berikutnya insyaallah. Adapun pelajaran hadis maka sedikit saja, ada 5 di sini. Satu hadis Aisyah ini ya. Yang pertama, hadis ini merupakan dalil disyariatkannya ya memulai memakaikan sendal itu dengan kaki kanan. Dikiaskan selain sendal yang dipakai di kaki, yaitu sepatu, kaos kaki, dan yang lainnya. Maka pakai yang kanan dulu. Demikian pula memakai pakaian bawahan, seperti sirwal. Sirwal itu apa? Celana. Itu masukkan dulu yang bagian mana? Kanan. Ya, baru kaki kiri. Begitu. Adapun ketika berarti ada memakai, ada mencopot, mencabut. Nah, ketika mencabut itu dahulukan yang kiri. Misalkan melepas sendal, melepas sepatu, melepas kaos kaki, membuka celana, itu apa dulu? Kiri dulu. Pokoknya dibolak-balik aja ya. Yang kedua, masyru'iyatul bada'ati bil janibil aiman min ar-ra'si 'inda tarjili. Demikian pula ketika menyisir. Itu rapihkan bagian kepala, rambut yang sebelah kanan. Wa kadza 'inda halqihi, ketika mencukur atau memotaki rambut, memotaki kepala, maka dia berpesan kepada halik, kepada si tukang cukur untuk membereskan yang kanan dulu. Habis itu baru kiri. Yang ketiga, masyru'iyatul bada'ati bil yamini fil wudu'i wal ghusli
yaitu ketika bertaharah, wudu dan mandi, ini juga sama, dahulukan anggota wudu dan anggota mandi sebelah kanan. Jadi kalau cuci tangan, cuci kaki, yaitu sebelah kanan dulu, baru kiri. Yang keempat, zahirul hadithi masyru'iyatul bada'ati bil yamini fi kulli syai'. Memang zahir hadisnya semuanya sebelah kanan dimulainya. Tapi lakin, akan tetapi, khassal ulama dzalika fi makana min babit takrim. Nah ini yang kanan-kanan itu sifatnya adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik minimalnya. Walaupun bukan dalam urusan ibadah, tapi urusan duniawi. Seperti apa contoh? Memberi, mengambil, ya, memberikan dan menerima sesuatu. Al-akhdhu wal i'ta. Jadi kalau ada orang misalnya ngasih sesuatu ke kita, ya pakai tangan kanan. Walubsi thawbi, memakai baju juga, baju kemeja misalkan ya, atau jubah, itu masukkan dulu lengan sebelah mana? Kanan. As-sarawil, celana, wal khuf, sepatu, ya. Menulis sebaiknya pakai apa? Kanan, ya. Kalau kidal jadinya pakai kiri, boleh nggak? Boleh, ya. Tapi sebaiknya pakai kanan. Jadi kanan itu ada yang mubah, ada yang disunnahkan, ada yang diwajibkan. Yang disunnahkan seperti yang tadi itu, ya, pakai baju, pakai celana, ya, berwudu, disunnahkan mandi. Ada yang mubah saja seperti tadi, memberi, menerima, ini adab. Ini masuknya ke dalam adab. Ada yang wajib, makan dan apa? Minum. Harus pakai tangan apa? Kanan. Begitu, jadi harus diperhatikan ya, ada yang sifatnya mubah, dan itu biasanya mimbabil adab. Ada yang sunnah seperti tadi, berwudu, mandi, masuk masjid, ya, pakai sendal. Nah, ada yang wajib makan dan minum. Kecuali orang nggak punya tangan kanan, punyanya tangan apa? Kiri, maka itu uzur syar'i. Apalagi yang sunnah misalkan musafahah, bersalam-salaman, memakai celak mata. Mata mana dulu? Kanan. Bersiwak, itu bagian mulut yang sebelah mana dulu? Samping kanan dulu. Ya. Adapun yang selain itu, untuk babnya itu sesuatu yang kurang baik, seperti misalkan masuk kamar mandi, maka syariatnya kiri dulu. Keluar masjid, membuang umbel tadi, ingus, cebok, melepas pakaian, melepas sepatu, melepas celana, itu semua kiri dulu. Semuanya adalah kiri dulu. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, ya, yaitu kamalu sunnatin Nabi SAW bimura'atin nadhafah fi tarjili sya'ri wa ghairi. Ya, sempurnanya sunnah Nabi SAW dengan cara, ya, diperhatikannya kebersihan, ya, seperti merapikan rambut dan kerapihan. Rapihan penampilan juga, ini bukan hanya bersih tapi juga rapih. Itulah sunnah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, selesai. Kita ambil dua hadis ya. Yang pertama tentang sifat wudu Nabi, lengkap dari riwayat Utsman, dan yang barusan tentang hadis Aisyah tentang kebiasaan Nabi mendahulukan yang kanan-kanan untuk yang baik-baik dan yang kiri untuk yang kurang baik. Nanti yang berikutnya pada pertemuan akan datang lagi, insya Allah masih ya berkaitan dengan
wudu, tapi keutamaannya, keutamaan wudu, keutamaan menyempurnakan wudu, insyaallah pada hadis-hadis berikutnya, biidznillah. Sampai sini ikhwan akhwat fillah, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Dan apabila ada yang mau ditanyakan ya seputar materi atau yang lainnya, maka dipersilahkan ya.